Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya Esos dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai sosiologi statistika part 2. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki materi kita mengenai statistika 2. Nah, pada statistika 2 ini kita akan membahas yang namanya median. Oke, kita akan membahas mengenai median. Nah, apa yang dimaksud dengan median? Nah, median dalam statistika sosiologi disebut juga dengan nilai tengah. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara mencari median dari data tunggal. Nah, untuk itu langsung saja kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa data tunggal, di antaranya 2, 4, 3, 4, 2, 6, 5. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita harus mencarinya dengan cara mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk itu mari kita urutkan. Nah, urutannya 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, setelah kita urutkan, baru marilah kita mencarinya. Nah, tadi pengertian median adalah nilai tengah. Jadi, kalau seperti ini kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 nilai. Di manakah nilai tengahnya? Nah, ternyata nilai tengahnya ya udah kalau misalnya dengan cara mudahnya kita lihat. Nah, di sini ada 3 bagian, di sini ada 3 bagian. Ternyata di sinilah nilai tengahnya. Dengan demikian, berarti ME-nya atau mediannya adalah 4. Nah, kalau kita menggunakan rumus, kita menggunakan rumus ME N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N-nya berapa? 7 ditambah 1 sama dibagi 2. Nah, berarti 8 per 2 sama dengan 4. Nah, di sini median bukan 4, melainkan median itu berada di posisi keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan betul saja, ternyata nilai tengahnya adalah 4. Nah, itu merupakan contoh dari median atau kita sering sebut dengan nilai tengah dari data tunggal. Nah, yang selanjutnya ialah bagaimana cara mencari median dari data kelompok. Untuk itu, mari simak pembelajarannya berikut ini. Nah, median biasanya kita simbolkan dengan ME. Nah, rumusnya ialah ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK per F dikali P. Dengan keterangan TB merupakan tepi bawah setengah kali N. Nah, N ini merupakan jumlah total dari frekuensi. Kemudian FK merupakan frekuensi kumulatif, F merupakan frekuensi, dan P merupakan panjang interval. Langsung saja kita masuki ke contohnya. Di sini kita sudah memiliki beberapa data kelompok. Nah, yaitu dari 20 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39 dengan memiliki frekuensi 2, 3, 1, 4. Nah, berapakah mediannya? Mari kita bahas materi berikut ini. Nah, untuk memudahkan kita harus mencari terlebih dahulu kelas mediannya. Nah, kalau dalam matematika biasanya untuk mencari kelas median kita menggunakan kuartil 2. Nah, kuartil 2 ini dirumuskan setengah dikali N. Nah, setengah N-nya berapa? Nah, N tadi merupakan total jumlah frekuensi. Berarti kita harus menjumlahkan.
2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4. Berapa? Nah, 2, 5, 6, 10. Berarti total frekuensinya adalah 10. Berarti setengah dikali 10 sama dengan 5. Nah, ini kita sudah menjumpai Q2-nya 5. Nah, untuk itu kita hitung. Nah, 2 apakah sudah melewati 5? Belum. Nah, kita jumlahkan di bawahnya. Tambah 3. 2 ditambah 3, 5. Apakah sudah sampai ke angka 5? Sudah. Nah, berarti disinilah kelas mediannya. Berarti KME-nya, nah, 25 sampai 29. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kelas median, barulah bisa kita membagikannya, kita mencarinya secara satu persatu. Nah, yang pertama kita harus mencari TB dulu, atau tepi bawah. Nah, untuk mencari tepi bawah, rumusnya ialah nilai kecil dikurang 0,5. Nah, nilai kecil dari kelas mediannya. Kelas mediannya adalah 25 sampai dengan 29. Berapakah nilai terkecilnya? 25. Berarti 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Nah, kita sudah mendapatkan tepi bawahnya. Selanjutnya, setengah N. Nah, setengah N sudah kita dapatkan. Setengah N-nya adalah 5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini merupakan frekuensi gabungan seluruhnya di atas dari frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya berapa? 3. Nah, kumulatifnya itu keseluruhan di atasnya. Karena berhubung di sini hanya ada 1 di atasnya, nah maka kita dapatkan FK-nya sama dengan 2. Nah, kalau seandainya ya, ternyata kelasnya itu ada di sini, kelas median. Ada di 35 sampai dengan 39 dengan frekuensinya 4. Berapakah frekuensi kumulatifnya? Nah, untuk frekuensi kumulatifnya kita harus menjumlahkan keseluruhan yang ada di atasnya. Berarti kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1. Berarti ada 6. Nah, frekuensi kumulatifnya 6. Nah, berhubung kelas median kita ada di 25 sampai dengan 29 dengan frekuensi 3 dan frekuensi kumulatif yang di atasnya hanya 1, berarti inilah dia. Nah, frekuensi kumulatifnya adalah 2. Kemudian F-nya. Nah, F merupakan frekuensi dari kelas median. Nah, dari kelas mediannya adalah 25 sampai 29. Berapa frekuensinya? Ternyata frekuensinya 3. Maka F-nya 3. Kemudian yang terakhir ialah P. Nah, P ini apa? P merupakan panjang interval. Kita harus menghitungnya dari angka 25 sampai dengan 29. Berapa? 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata panjang intervalnya 5. Nah, kalau seperti ini, nah kita bisa langsung, karena kita sudah memiliki setiap komponennya. Dengan mudah kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya ialah median sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK per F dikali P. TB-nya berapa, nak? Kita lihat. TB-nya 24,5. Ditambah dalam kurung setengah N-nya. Setengah N-nya ternyata 5. Dikurang FK. FK-nya 2. Per frekuensinya. Frekuensinya ternyata 3. Dikali P. P-nya berapa? 5. Nah, 24,5 ditambah 5 dikurang 2 berapa? Berarti 3 per 3 dikali 5. Habis, ya kan? Nah, berarti 24,5 ditambah 5 sama dengan 29,5. Nah, 29,5 merupakan kelas median dari 25 sampai dengan 29. Kenapa? Ya masih iya, karena yang kelas selanjutnya adalah 30, berarti belum sampai. Tapi benarlah bahwasannya median dari kelas ini ialah 29,5.
Nah, baik, begitulah cara mencari median dari data kelompok. Demikian materi kita hari ini mengenai sosiologi statistika part 2, mencari median. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.